Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Bisa kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak pembukaan Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan pembukaan hitam. Ahlinya ya. Ya, mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah, ini gimana nih Kak Susanto? Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya? Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu, kan kalau ya. megang hitam dia hanya butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Susanto ya. Iya. Nah, kalau di pertahanan seperti ini di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak? ya mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah dimajukan. itu ya Kak Susanto ya. Nah, bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Dia udah cari save dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah, Dia sesuai dengan sesuai strategi putih dia mengaktifin gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal mau kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah, di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan, mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi di sayap pengen lebih raja ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Pak Dadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah, kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini, hitam tuh bagusnya gimana nih Kak? Kalau sedang diadu kayak gini nih, kudanya apakah bagusnya ditukar atau? Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. Wih, maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya, gimana nih Kak Santo? Ya mungkin padanya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Sementara kalau Iren kita sudah mengetahui lah teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin langkah tidak lazim bagi saya, soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin tapi bermainkan mungkin dari opening ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya mungkin. Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin tidak mau dia kuda di depan itu mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Pak Dewa. Kudanya mundur. Oh, jadi Dia tidak manuver ke ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda ke E5. Wah, ini ada dua nih, ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda ke D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya udah Ancaman lihat pion karena di H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu Kudanya kena ya, gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah dia pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya Gajahnya- sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di C8 ini. gajah yang di C8 Iya, jadi masih pasif masih- ya Kak masih Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya. lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak keempat ya.
Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo, F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman sudah juga memahami, ya Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya iya, Openingnya gimana, kelihatannya Kak Pak Santo? Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam, dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat E4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia Unggul putih. perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua, sementara Pak Dadang gajah di selapan masih belum jalan. Masih belum jalan. Masih ya? belum jalan dia karena belum Oke, aktif. Belum aktif. Gajah Ya. yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya saat Lebih ini baik ya. putih. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu bertahan dulu, lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau dicatur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia di kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu mungkin, Iya mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah, karena dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati hati tujuh dia udah tadi. tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak F5 Santo. langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam di sini. Oh, blunder Kak Santo. Blunder di sini Menteri Selapan. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6, dia larinya Menteri Keselapan. tadi mungkin kalau tidak Menteri Keselapan sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali E5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul Udah satu unggul satu perwira ya Kak perwira. Santo ya. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo Masih ya. cukup 5 banyak. menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Pada 40 menang detik. waktu mungkin terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Selapan tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah dicatur. Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah E5 itu sangat kuat Iya. buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah A6 ingin melakukan pertukaran lagi Ya Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya, Ya sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. terbuka ya Kak Terbuka Santo ya. otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka Ya, juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo Nah, nih di sini bentengnya ada- nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau apa menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara simpel gimana tuh Kak? Kalau untuk Ya mungkin kalau memenangkan cara simpel. misalnya mau mematikan mungkin bisa Menteri F5 atau dia. Nah, itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul satu perwira. Tinggal diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti lebih itu ya Kak sederhana. Santo ya. Nah, di sini Ya. udah menyerah di Pak Dadang ya sudah karena sudah bisa kalah menyerah. satu perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Jadi pertandingan pertama dimenangkan oleh Kak Iren Iren Karisma ya. Sukandar, ya. Oke. Gimana? Menurut kalian berdua gimana nih? Maksudnya dari pertandingan yang tadi dilihat seperti apa? Kenapa cepat kalahnya? Atau mungkin Pak Dadang ini terlihat memang tidak bisa bermain catur atau blunder atau grogi atau gimana? Kalau secara lihat dari saya di pembukaan memang masih benar di langkah keempat tadi. Cuman di langkah 6 saya agak meragukan. Karena biasanya kan saya permain karokan juga di pembukaan itu nggak langkah seperti itu. Di 6 kan gajahnya mati di C8. Kalau di istilah caturnya gajah C8 kurang aktif itu kurang begitu bagus. Oke. Dan yang berikutnya langkah blunder tadi di Menteri C8 itu kesalahan fatal yang sangat
jarang dimainkan sama pemain profesional tuh jarang blunder seperti itu, blunder total kayak gitu. Oke. Jadi apakah dari saya setahu saya Putih itu biasanya diuntungkan? Iya sangat diuntungkan Sangat di tahap pembukaan. Iren sementara dia ngambil inisiatif terus unggul tipis terus dia sesuai teori caturnya kayak gitu. Sesuai dengan teori caturnya. Nah, sementara Pak Dadang terlalu defense dia kurang berani dia langsung bertarung di tahap pembukaan kayak Oke, gitu. baik. Tapi kita belum lihat nih ya ketika Pak Dadang memegang Megang buah Putih. putih Ya, kita, seperti apa nih menarik penasaran nih, juga sih penasaran sebenarnya. kita ya. Iya. Karena ada memegang Putihnya juga Iya, nanti. masih ada 3 kali kesempatan. Masih ada Masih 3 ada kali 3 babak kesempatan. lagi, ya. Oke. Tapi kalau boleh tanya, maksudnya kalau dilihat gitu, dari permainan pertama aja, kira-kira kalau dilihat apakah levelnya Pak Dadang terlihat? Kalau mungkin belum terlihat karena dia blunder itu. Karena ada blundernya. Ada blunder yang total itu kan kadang mungkin ya kalau itu blunder secara total itu yang belum terlalu blunder itu kalau di pecatur profesional sangat jarang maksudnya. Oke. Jadi mungkin ada blunder juga sisi manusia juga mungkin. Bisa aja. Dan bisa terjadi blunder. Bisa memang, ya? Bisa terjadi blunder. Tapi kita lihat nanti babak kedua seperti apa sih. Ya, gimana? Seru nih kayaknya ya. Iya. Seru nih kayaknya. Karena dia megang Putih nih. Pasti kan harus ngambil inisiatif nyerang karena dia harus menang kan. Anyway, kita sudah memecahkan rekor live terbesar saat ini dengan live. Dengan jumlah lebih dari 1 juta live. Wow. Dan ini live biasanya cuma 30.000, 20.000, 50.000, 1 juta live. Ini saya yakin bahwa penonton yang ada di rumah kayaknya pada nobar semua nih ya. Iya, pada nobar semuanya di mana aja, nobar sama keluarga, teman kerja, teman. Tapi I love this though. Biasanya kan sepak bola yang ditunggu-tunggu ya. Kali ini catur pertandingannya kayaknya wah. Ya kalau misalnya ada yang mengerti catur emang lebih seru sih kalau kan mengikuti jalannya pertandingan kayak seperti tadi tuh. Benar. Arah-arah strateginya kemana kayak gitu. Makanya harus ada komentator. Kalau tidak yang tidak ngerti apa-apa itu. Kudanya terbang. Oke. Anyway, ini mungkin tadi ada yang nanya di komen. Apa sih bedanya Grandmaster wanita dengan Grandmaster internasional? Boleh aku jelasin kali Kak Santo ya. Okay. Jadi kalau di dalam catur itu ada gelar wanita dan juga ada gelar pria. Di mana pecatur wanita bisa mendapatkan gelar pecatur pria. Iya, seperti Kak Iren, kalau di gelar wanita sudah di level teratas di Women Grandmaster. Tapi Kak Iren juga ada di gelar putra ada International Master, di mana International Master itu lebih tinggi dari Women Grandmaster. Nah, International Master ini pria wanita atau dua-duanya bisa? Jadi kalau gelar pria ada International Master, di gelar wanitanya Women International Master kayak aku gitu. Jadi kalau Chelsea sendiri adalah Women International Master. Women International Master. Berarti itu di atas Grandmaster. Di bawah. Jadi ada tahap-tahapannya nih, Master Percasi, Master Nasional, lanjut ke Internasional, Candidate Master, FIDA Master, International Master, dan terakhir Grandmaster. Oke, baik. Ini sudah 5 menit, jadi kita akan memulai. Belum. 30. Oke. 15 menitan maksudnya? Bukannya breaknya 5 menit? Oh, tadi setahu saya soalnya breaknya 5 menit. Oh, dikasih kelonggaran boleh saya ngomong dengan wasitnya kenapa? Kenapa dikasih kelonggaran waktu lagi untuk istirahat? Karena ini yang di rumah udah nggak sabar. Iya. Iya, gimana ini? Pak Dadang megang Putih nih sekarang nih. Udah sampai nobar rame-rame. Ya, Pak, kenapa? Ini waktunya kenapa di stop? Kenapa, Pak? Bukannya harusnya sudah mulai lagi kita? Bentar, Pak, setengah 4. Tadi bukannya break 5 menit, Pak? Oh, break 5 menit setelah dia pertandingan selesai. Jadi kita hitungannya saat kita anggap itu 20 menit, kita tambah 5 menit. Ditambah, jadi ini kita breaknya berapa lama, Pak? Ya, ini setengah 4 kita mulai, Pak. Setengah 4 masih 10 menit lagi, Pak? Oh, enggak, 5 menit. Jam dari sini kita lebih. Jam Bapak salah, Pak? Oh, enggak ya? Jam Bapak salah, Pak. Setengah 4 masih 10 menit. Oh, enggak, Pak. Tadi kita Iya. ada panitianya. Jam sini jadi menyesuaikan. Oke, 3 menit lagi tuh. Berarti sekitar 3 menit lagi kita akan memulai pertandingan. Ya, 3 menit lagi ya, Pak ya? Ya. Oke, 3 menit lagi. Gimana Pak tadi Pak ngeliat pertandingannya, Pak? Ya, pertandingan pertama ini kedua belah pihak tampaknya sangat berhati-hati. Jadi menceploskan golnya itu ragu-ragu. Tapi Pak Dadang akhirnya keseringan sendiri. Blunder, itu main catur namanya blunder.
Iya. Itu blunder ya istilahnya karena terlalu hati-hati, banyak tekanan dan juga banyak menghayal. Itulah kalau catur kilat begitu. Kalau kita main tanpa takut-takut, tanpa hati-hati, jadinya Atau mungkin tidak, Pak Dadang tidak terbiasa dengan main catur kilat. oh enggak Pak, main di online itu rata-rata main caturnya kilat. Biasa. Oh, tidak menunggu. Oh, tapi ini kan mungkin yang dihadapi langsung Grandmaster nyata. Takut kan? Wah, abis ini Bapak diserang netizen ya. Diserang nih. Abis ini Bapak diserang ya. Oke, baik. Kalau Bapak ini, Mbak ini baik-baik dari tadi. Kalau Bapak ini silakan. Saya kebetulan pelatih Pak, jadi tahu psikologisnya pemain, psikologis pemain kalau dia lawan yang kuat atau namanya kuat, dia biasanya bentar. Oke. Tapi bisa juga terbalik, yang punya Grandmaster itu bentar kan? Bisa juga ya. Oh bisa Pak. Oke. Soalnya melawan yang melawan perempuan juga banyak kalah Pak. Kalau itu beda lagi, Itu Bang. Itu beda. beda lagi. Itu beda lagi. Itu kawan perempuan juga ada masalah yang berbeda. Ada kalau masalah itu. berbeda. Iya. Udah tidak ada grandmasteran gitu. Udah. Beda topik. Beda tuh. Itu sebenarnya di film kayak film Queen's Gambit kemarin ya. Serinya. Pada saat dia bermain dengan anak muda, anak kecil yang di Rusia, kan anak kecilnya kan terdominan sekali dengan cantiknya dia, dengan dia mundar mandir, gerak dan sebagainya. Ingat nggak? Iya, yang dia nyimpan notasinya juga itu. Ya. Jadi Saya siapkan ya. siap. Babak kedua. Jadi wanita punya keuntungan berbeda, Bu. Itu sendiri. Iya. Itu nggak bisa dilawan. Oke, baik. Kita akan segera masuk ke pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur atau disebut dengan Dewa Kipas, Dewa Kipas. menggunakan bidak putih ya. Warna putih ya. Menggunakan Yap. bidak putih. Oke. 1 menit lagi kita akan mulai. Gimana nih, Bos? Kalau bidak putih? Ya kita belum tahu kalau misalnya dia mencanangkan D4 mungkin permainannya gayanya posisional, tapi kalau dia jalan di depan raja biasanya permainannya dua langkah, permainannya agresif kalau di catur itu. Kalau dicatur. Biasanya. Tadi Iren dia mau langsung mencoba agresif dengan pembukaan E2 E4. Oke, kita lagi membalik papan caturnya. Di dalam kita lagi membalik papan caturnya dan ini sebentar lagi kita akan pertandingan kedua. Apakah sebenarnya kalau cuma 2 kali bisa nggak sih? Maksudnya kalah di awal, kalah lagi, selesai gitu? Kadang nggak ada turnamen juga di Witarung cuma 2 babak. Ada seperti Ada itu. juga, tapi yang biasanya kalau di Witarung kebanyakan emang lebih 4 babak sih. Lebih ke 4 Iya, babak. Normalnya 4 babak. Oke, jadi 4 babak ya. Ada juga best of 3. Oh iya, yang jadi dari 3 babak siapa poin yang Siapa tertinggi poin yang ya? tertinggi? gitu Tapi ya. itu sangat jarang sih kalau di itu. Lebih sering ini ya Kak Lebih ya? sering Yang 4 babak. 6 Karena dia kan babak butuh gitu ya? apa? Balas lah, pembalasan. Karena kan kalah nggak terlalu cepat, kalau 2 babak terlalu cepat. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.